Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di Kopi Bareng spesial Ramadan bersama Mas Sandi, Henry Satrio, dan Rocky Gerung. Hari ini kita ngomongin tentang kesehatan. Jadi panelis kita adalah Ketua ID. Kesehatan, Buset. M. Fakih. Dia lagi jalan cari rest area, begitu dia dapat rest area langsung muncul bersama. Acara ini kita batasi 17.30. Sampai saat ini saya belum dapat berapa banyak yang menyaksikan lewat FB-nya, lewat Facebook-nya Mas Sandi, lewat Facebook-nya Kedai Kopi. Tapi bagi 9 penanya terbaik ini akan kita berikan merchandise. Merchandise-nya lah. Sebentar. Wah, ini susah. Nanti kita kasih lihat. Merchandise-nya itu kaosnya kita. Jadi ada tampangnya kita bertiga. Coba nanti saya tanya panitia dulu. Bisa di-sharing nggak? Tapi kita mulai dulu aja dengan tadi tuh. Saya sebetulnya kemarin, Bang Rocky, saya tanya juga sama Mas Sandi. Jadi begitu kejadiannya itu saya tanya langsung aja lah. Daripada dengar-dengar gosip kan. Apalagi tagar yang menyeramkan itu udah mulai naik kan. Saya sebagai fans dan teman gitu mesti tanya, ini ada apa sebetulnya? Kenapa jadi Bang Rocky yang dibully kemarin? Ya nggak dibully lah, dipersoalkan, diprotesnya ke saya gitu. Itu Sandi yang bikin event, gue yang diprotes. Jadi orang menganggap Sandi macam-macam istilahnya, tapi intinya kurang menyenangkan. Kenapa jalan dengan geng, masih dipakai kata geng cebong itu. Jadi saya anggap bahwa ada sesuatu yang memang membekas di dalam politik kita itu, dan kadang-kadang dia muncul ketika ada satu peristiwa Bantar Gebang mengingatkan ulang pada duel 2019 lalu. Padahal kita lagi duel dengan COVID-19, tapi orang masih ingat yang lalu. Tapi saya katakan bahwa politik itu dinamis, jadi 2024 tuh masih jauh. Mending santai aja lihat orang melakukan aktivitas sosial hari-hari ini. Gitu, Han. Ya kalau menurut gue sih juga, kemarin gue sempat ngobrol juga, tapi setelah dijelaskan oleh Mas Sandi, saya ngerti juga bahwa ini adalah salah satu usaha untuk rekonsiliasi. Tapi kan ini situasinya kita memang sedang perang, pandemi, menyelesaikan COVID-19. Mas Andi ini mau diterusin nggak obrolannya? Mau dijawab dulu nggak sebelum kita nunggu Dokter Fakih? Kalau Dokter Daeng Fakihnya udah siap, kita ngobrolin yang paling penting dulu, bro. Kalau betul. Ya udah, oke. Nah ini nanti Pak Daeng Fakih kalau dia sudah masuk ke rest area, dia akan langsung on ke kita. Tapi kita mulai dulu aja dengan masalah kesehatan ini. Saya minta pendapatnya Mas Sandi dan Bang Rocky. Saya tadi udah ditanya beberapa media, saya agak nggak setuju. Jadi katanya PSBB mau dilonggarkan, mau direlaksasi. Kalau menurut Mas Sandi gimana? Kenapa mesti direlaksasi? Padahal kan, walaupun ini masih usulan ya, di Indonesia rezim sekarang kan kalau usulan juga disampaikan ke publik gitu, belum dijadikan keputusan, tapi udah disampaikan ke publik. Tapi ini cukup melihat menuai polemik karena merasa pandemi COVID-19-nya ini belum selesai kan. Tapi kenapa kemudian ada ide untuk melonggarkan itu? Kalau Mas Sandi sendiri melihatnya bagaimana PSBB? Hari ini cukup padat Jakarta saya lihat. Iya, beberapa hari ini sih cukup padat ya. Dan saya ngelihat bahwa ya, seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya, pemerintah negara lain juga sepertinya ada trial balloon yang jadi ini balon tes yang dilepaskan untuk mendapatkan tanggapan publik itu cek sound lah gitulah. Cek sound. Tapi kalau saya bilang bahwa keputusan ini mesti berbasis sains, berbasis scientific dan
para dokter yang harus, nah makanya nih ada Dokter Daeng Fakih nih, dia kan ahlinya, untuk memberikan guidance kepada kita apakah sudah safe atau belum. Karena kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan, kita akhirnya lengah, dan malah saya baru kelar sama, ini keren banget, Wagub Jatim. Orangnya tenang, cool gitu. Dia sampaikan bahwa justru kasus di Surabaya lagi meningkat tajam dan mereka taking precaution yang sangat hati-hati sekali. Jadi menurut saya too early to tell, terlalu dini untuk mengambil keputusan, mengambil konklusi. Kita harus lihat dulu datanya secara jernih dan kita konsultasi sama yang paling ada di garda depan. Ini kan ibaratnya nih yang perangnya nih yang lagi bawa meriam, bawa segala macam, nih para dokter nih. Ini kita kita di belakang tim hore nih, tiba-tiba kita bilang, "Woi, mundur, udah menang, woi." Padahal dia lagi menang musuh gitu. Jadi harus benar-benar, saya nggak mau kesalahan untuk ngambil satu posisi. Tunggu keputusan dari tim ahli, tim dokter, tenaga medis. Karena kalau populis ikutin apa yang publik mau, ya kita mungkin nanti akan memberikan satu resiko yang luar biasa dampaknya. Karena COVID ini kan punya satu keuletan untuk jadi gelombang kedua, gelombang ketiga, dan kalau misalnya kayak Jepang, Singapura kena gelombang kedua begitu, akhirnya kita nggak punya kemampuan untuk nanti akan kewalahan untuk menangani COVID-19 ini. Ada yang mengatakan kelonggaran itu salah satu alasannya kemarin saya dengar masyarakat bisa stres. Kalau stres imunitasnya turun, makanya bisa dilonggarkan. Tapi ada juga yang mengatakan ekonominya jadi kacau balau. Masyarakat sudah mulai teriak. Karena sudah mulai uang mulai menipis, kemudian kebutuhan bahan pokok juga sudah mulai menipis. Kalau itu alasannya gimana menurut Mas Andi? Kalau alasannya itu kan ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, tanggung jawab kita semua untuk memastikan saudara-saudara kita ini nggak kelaparan, nggak kesulitan bahan pokoknya, nggak terlalu stres karena tidak punya kejelasan terhadap penghasilan ke depan. Karena kalau menurut saya yang harus kita dahulu sisi orang ada di ya kelas menengah ke bawah, terutama strata terbawah. Saya baru dapat angka terakhir, baru ada 37 juta masyarakat yang jadi kembali rentan masuk ke jurang kemiskinan. Nah ini ya tanggung jawabnya sesuai dengan konstitusi, undang-undang, ya pemerintah harus take, pemerintah mengenai relawan yang kemarin jadi tagar itu. Tapi I believe, kepercayaan saya bahwa kita harus dahulukan dulu aspek kesehatannya. Kalau aspek kesehatannya beres, insya Allah ekonominya juga bisa kita bereskan. Oke, itu tadi sudah sempat dijelaskan sama Mas Andi. Sebaiknya pemerintah menyelesaikan dulu faktor sebab. Faktor sebab ini kan si COVID-19 itu, sebelum kemudian memutuskan untuk melaksanakan beberapa kebijakan yang ada kaitannya dengan akibat. Nah, terkait PSBB sendiri, gimana Bang Rocky melihat? Cukup efektifkah atau perlu dilonggarkankah? Atau perlu diperketat? Oke, kebijakan yang disebut kebijakan precautionary, membayangkan ke depan, kan dasarnya adalah kondisi per hari ini. Nah, faktanya setiap kali satuan tugas jubirnya tiba di depan kamera televisi, yang diperlihatkan adalah kenaikan angka. Sekarang dia udah di atas 10.000 tuh. 10.000 itu angka yang berbahaya. Jadi apa dasarnya? Kalau tadi Sandi betul, kalau keterangan saintifik mengatakan COVID sedang bergairah untuk melompat secara eksponensial, karena basis 5.000 dilampaui, 10.000 dilampaui,
Lalu tiba-tiba pemerintah datang dengan ide relaksasi. Itu semacam mau memperlihatkan bahwa ini victory lap gitu. Ya victory lap tapi injury time. Bagaimana mau angkat bendera kemenangan padahal masih dalam injury time gitu. Jadi inilah keadaan kita yang dari awal kita nggak tahu apa sebetulnya sumber informasi saintifik dari rejim ini. Sehingga main-main dengan data. Jadi poinnya tetap data itu kita lebih percaya data luar negeri. Seluruh pengamat luar negeri, analis luar negeri, memberitahu kita bahwa Indonesia sedang dalam keadaan bahaya. Jadi satu-satu keterangan kenapa relaksasi, ya karena kantong pemerintah itu nggak mau dia buka dua-duanya. Dia cuma buka kantong kirinya doang, kantong kanan dia simpan untuk investasi segala macam itu. Jadi tetap dalam problem yang sama. Kan saya dengar ucapan dari Pak siapa tuh Pak Mahfud ya, Menko Polhukam yang mengutip presiden dan juga dia bicara dengan cara yang nggak begitu jelas mau apa, kan disebar pikiran bahwa menurut Menko Polhukam akan ada rencana relaksasi itu, akan ada rencana relaksasi. Seharusnya seluruh kegiatan manajemen krisis COVID ini hanya boleh datang dari Jenderal Doni. Baru orang menganggap bahwa, oh itu keterangan resmi. Kalau ini kan keterangan politis, keterangan Mahfud kan keterangan politis, bukan keterangan kebencanaan tuh. Karena mengutip permintaan presiden. Kalau permintaan presiden ya ucapkan lewat satgasnya kan. Satuan Tugas Penanganan kan, bukan lewat Menko Polhukam yang adalah aparat pemerintah, tuh bukan aparat yang ditunjuk secara khusus untuk menangani krisis. Jadi jelas dari awal ini sinyalnya itu redup, tiba-tiba terang, redup lagi tuh. Dalam keadaan itu justru orang nggak jelas ini mau apa pemerintah tuh. Saya kira itu keadaannya. Kalau itu pemberitaan hari ini bahwa akan ada relaksasi PSBB. Itu kalau ya mudah-mudahan saja itu tidak terjadi walaupun memang sosialisasi secara komunikasi itu harus tetap dilakukan karena kan kemarin juga di timeline media sosial ada beberapa yang lucu-lucu tuh kejadiannya. Salah satunya saya nggak tahu itu ada di mana tapi backgroundnya ada spanduk bertuliskan itu di Gorontalo ada himbauan untuk tidak berboncengan walaupun itu suami istri. Kemudian ditanya, Pak, kalau mau pergi berdua, gimana caranya kalau suami istrinya nggak boleh berboncengan? Ya kalau ada motor dua, pakai dua. Ya kalau nggak ada motor dua, motornya cuma satu, istrinya pakai ojol aja. Lah, pakai ojol kan juga boncengan. Jadi yang kayak gini-gini ini kadang-kadang masih membingungkan. Karena memang saya harusnya mengeluarkan kebijakan yang ya menurut saya ya per hari ini tuh lebih baik lah, jauh lebih baik ketimbang awal-awal. Tapi memang kita perlu kerja lebih keras lagi untuk menuntaskan ini COVID-19 ini. Saya coba sapa Dr. Daeng Fakih ya. Pak Daeng Fakih sudah di rest area kah? Ya, masih macet ini rupanya PSBB-nya sudah longgar kayak ini. Ini di mana posisi? Mobil juga bisa kan. Halo, Pak Fakih, ada di mana posisi sekarang? Di daerah mana maksudnya? Wah, putus mungkin. Nah, baik. Ini Mas Andi, Bang Rocky, saya pakai baju hitam ini ada maksud berbelasungkawa yang pertama terhadap para tenaga kesehatan kita yang masih terus ada yang meninggal dunia karena menangani COVID. Kemudian yang kedua, ya tentu saja karena tadi pagi kita mendengar berita duka meninggalnya Lord Didi, the God of Broken Heart. Jadi mudah-mudahan saja para sobat ambiar ini tidak terlalu lama untuk bersedih hati. Wah, ini Pak Daeng Fakih sudah ada. Pak Dokter,
sebagai ketua ID, tadi kita tuh memperbincangkan tentang usulan atau ide dari pemerintah untuk relaksasi PSBB. Itu tadi saya sudah tanya ke Mas Andi dan Bang Rocky, semuanya sama, kita tunggu sains, kita tunggu keputusan dari kedokteran. Menurut Pak Daeng Fakih, itu sebaiknya gimana relaksasi? Apakah harus diperketat atau boleh direlaksasi PSBB ini? Ya, tadi saya sempat Zoom meeting sama asosiasi-asosiasi dan organisasi profesi kesehatan. Memang di DKI ini pertambahan yang positif memang mulai turun. Tapi tetap ada, hanya turun 30%. Jadi masih ada pertambahan. Artinya belum ada penurunan, cuman pertambahannya mengalami sedikit angka menurun. Tapi secara nasional pertambahan kasus baru itu masih sekitar 250 orang sampai 400 orang per hari. Artinya masih angka pertambahannya ini masih stabil. Kalau dilihat dari kurva epidemiologis itu masih menunjukkan peningkatan. Memang di DKI agak menurun peningkatannya, tapi di beberapa daerah seperti Jawa Timur ini sekarang lagi gencar-gencarnya pertambahan. Itu yang terus naik nih, sebenarnya sudah tembus 11.000. Kemudian yang juga perlu diperhitungkan, ini yang mungkin agak di luar diskusi kita, itu angka ODP, angka ODP orang dalam pemantauan dan angka PDP pasien dalam pengawasan itu cukup tinggi kita kalau total. ODP itu 230.000 orang. Kemudian PDP di atas 20.000 orang. Kalau saya jumlah itu ODP dan PDP itu di atas 250.000 orang. Nah, ODP dan PDP ini itu orang yang sudah terjangkit dan mereka ini merupakan potensi untuk menularkan. Ya. Di luar lagi sekarang ada istilah OTG sebenarnya. OTG itu para ahli mengatakan itu sekitar 40% dari seluruh yang terinfeksi. Jadi memang banyak sebenarnya yang masih merupakan sumber penularan yang mungkin ada di masyarakat. Kayaknya mungkin kalau kita berpikir PSBB yang dilonggarkan, angka-angka ini perlu dikaji betul oleh pemerintah, khususnya oleh gugus tugas. Apakah dengan angka-angka ini yang masih tinggi, itu betul ada pelonggaran, atau PSBB ini harus tetap dijalankan dengan disiplin. Kemarin waktu kita diskusi dengan gugus tugas, malah gugus tugas menyatakan sebaiknya memang PSBB ini harus lebih diturunkan sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa, sampai ke RT RW agar lebih efektif dan pengawasannya lebih bagus. Artinya kalau dari pandangan gugus tugas, PSBB ini sebaiknya lebih didisiplinkan dan lebih diefektifkan, bukan dilonggarkan sebenarnya. Nah, Pak Dokter, ada anggapan bahwa kita selesai Juni melawan COVID ini. Ada yang bilang Juli. Presiden juga sudah memindahkan rencana libur Lebaran yang tadinya akhir tahun katanya ke Juli Agustus. Optimis itu kita bisa melalui COVID-19 ini. Optimis dan tidak optimisnya itu sebenarnya itu kan pemodelan epidemiologi ya. Yang puncak kemudian kapan turun dan berakhir, itu namanya pemodelan epidemiologis. Kita optimis segera atau melambat itu tergantung upaya kita mengintervensi. Kalau upaya kita biasa-biasa saja, tidak mengintervensi secara agresif, mungkin bisa jadi memanjang itu. Tetapi kalau kita intervensinya agresif, kita lakukan betul, ya bisa jadi kemudian puncaknya segera tercapai dan kasusnya tidak terlalu banyak, segera melandai. Jadi puncak kapan dan
berapa banyak terinfeksi berapa lama, itu tergantung rencana kita agresif apa tidak. Yang saya maksud agresif itu, yang pertama kan sebenarnya ada 2 strategi penting nih. Yang pertama, sumber penularan, ya, orang-orang yang sudah sakit kan menjadi sumber penularan untuk yang sehat. Itu tidak boleh menularkan. Nah, itu yang strategi ini yang kita namakan, kita lakukan quick detection, deteksi yang cepat. Nah, dengan deteksi yang cepat ini, orang yang diketahui, yang ditemukan, segera diisolasi, segera ditangani, dengan seperti itu dilokalisir, dihambat, bahkan dihentikan penularannya. Itu yang pertama. Itu harus agresif. Kalau nggak agresif, kita khawatir itu kurvanya tambah lama dan tambah tinggi kurvanya, kurva penularan. Yang kedua, yang perlu agresif adalah yang sehat itu supaya tidak tertular. Kalau yang tadi yang sakit, ya, dijaga, dilokalisir supaya tidak menular. Yang kedua, yang sehat itu supaya tidak tertular. Ya, langkah yang sederhana adalah yang sehat ini tidak boleh berhubungan atau ketemu orang lain yang diperkirakan sakit. Sehingga stay at home, social distancing, PSBB itu harus dilakukan secara ketat mestinya, supaya yang sehat tidak tertular. Nah, kalau seagresif ini kita lakukan, saya kok yakin di bulan Juni ini, akhir Juni bisa kita tuntaskan. Tapi kalau kita tidak agresif, bisa jadi kemudian kurvanya memanjang sampai September misalnya. Pak Daeng, ini ada pertanyaan dari Mas Irwan Afif. Sebenarnya seberapa akurat sih angka statistik PDP, ODP, kesembuhan dan kematian yang selama ini diumumkan? Itu pertanyaan dari Pak Irwan. Silakan Pak Daeng. Ya, ini susah saya jawab nih. Mungkin saya dibantu Bung Rocky nih. Karena kan ini mulai awal kan dari saat 2 pasien itu terinfeksi di Depok kabarnya, kita sudah sampaikan sebaiknya data ini dibuka ke siapa? Ke orang-orang yang berkepentingan supaya semuanya bisa membantu menganalisis data ini. Nah, tapi sampai sekarang kan masih diskusi di tim pemerintah, masih belum membuka. Kami pun belum mendapatkan data. Jadi susah saya mengatakan data ini baik tidak baik, kemudian mau dipakai seperti apa, susah. Tapi kan Presiden kemarin sempat mengatakan akan dibuka seluas-luasnya. Ini kami berharap memang data ini dibuka, Bang Henry, dibuka, kemudian semua pihak yang bisa menganalisis membantu analisis, termasuk kami di Ikatan Dokter membantu menganalisis bagaimana menghadapi data ini dan apa yang harus dikerjakan. Itu makanya menarik selalu pertanyaan tentang angka, gitu ya. Nah, ini ada lagi beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bang Sandi dan Bang Rocky mungkin ada yang mau mengomentari tentang tadi pertanyaan seberapa presisi sih sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah. Bang Rocky dulu, boleh, silakan. Oke, kita mau tanya seberapa presisi, karena data itu adalah sumber kebijakan, sumber orang buat riset ilmiah, sumber untuk menguji psikologi massa. Jadi keadaan sekarang, dari awal data itu kan diucapkan secara samar-samar. Kenapa? Karena Presiden mengatakan, kami akan tangani COVID-19 ini dengan pendekatan intelijen. Jadi bagaimana mungkin data intelijen mau dipakai oleh researcher, mau dipakai oleh ID, mau dipakai oleh pers? Sampai sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi dengan data itu. Jadi kalau ID mengeluhkan tidak ada data, akhirnya kita pergi pada keterangan internasional yang mungkin banyak pembocor dari dalam negeri. Jadi saya cuma percaya keterangan internasional. Kalau saya anggap misalnya Pak Mahfud kemarin mengatakan bahwa akan ada relaksasi, itu artinya dia punya data. Tapi faktanya kan dia juga nggak tahu datanya apa. Presiden aja nggak tahu, tanya Presiden justru minta, coba beri saya datanya tuh. Loh, Presiden minta data, minta ke siapa? Sebagai user dari intelligence data, ya Presiden mungkin bingung, ini kok dikasih data A, tapi internasional bilang B. Ini bilang nggak begitu. Ahli virologi mengatakan nggak begitu, ahli epidemiologi mengatakan nggak begitu.
analisis komputer bilang nggak begitu. Jadi dalam keadaan sekarang datanya pun ikut puasa, jadi kita nggak bisa paksa data yang lagi puasa untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, ajaibnya dalam keadaan data tidak tersedia, tiba-tiba pemerintah mengatakan kami akan relaksasi itu. Satu-satu keterangan adalah memang mungkin lagi saja ada data baru yang namanya data intelijen bahwa banyak keresahan sosial terjadi. Nah, kalau terjadi keresahan sosial, itu bukan salah si COVID atau bahwa si COVID sedang menurun. Itu bisa bersamaan, keresahan sosial berlangsung, COVID-nya juga bertambah parah. Sangat masuk akal kalau ada potensi social unrest, karena memang kebijakannya compang-camping. Setiap hari kita lihat meme yang mengolok-olok pemerintah, lalu diikuti dengan keterangan pers pemimpin lokal yang mengeluh soal kebijakan yang compang-camping. Jadi faktanya ada di depan mata kita bahwa ini kebijakan pemerintah ini tidak pernah akurat. Padahal kita justru ingin mendatarkan kurva itu. Tapi ya ini keadaan yang ya bikin tambah frustrasi kan. Semua orang akhirnya jadi analis. Rakyat sekarang tahu apa yang terjadi kan. Rakyat bisa tahu apa yang harusnya dilakukan, bagaimana keadaan sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat lebih paham dalam keadaan sekarang, karena dia cari sumber informasi non-government. Karena informasi government nggak pernah jelas tuh. Nggak pernah ada keterangan yang bisa bikin orang percaya bahwa ini pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi keadaan. Tentu kita sama-sama ingin supaya ini cepat selesai. Kita ingin bantu pemerintah. Nggak ada orang yang nggak ingin kesehatannya dijamin dalam 2-3 minggu ke depan. Tetapi justru dengan bolak-baliknya kebijakan yang pasang copot pemerintah, orang justru panik. Keadaannya artinya tidak kita kenal. Apakah keadaan sebenarnya tidak kita kenal, itu bahayanya. Nah, dalam keadaan yang semacam ini, tubuh manusia itu punya batas, ada limitasi biologi itu. Tetapi kalau terjadi pertambahan kematian, itu bukan karena COVID-19. Kalau dokter masih terus meninggal hari ini, jadi dokter meninggal bukan karena COVID, tapi karena keburukan polisi pemerintah itu. Dia meninggal karena kebijakan yang buruk, bukan karena virusnya yang tidak bisa ditangani. Nah, begitu juga mereka yang sangat rentan di bawah, begitu dilonggarkan, ya udah disergap aja lagi sama si COVID. Dalam keadaan tidak ada perlindungan. Jadi saya kira saya ingin agar supaya semua orang sekarang pakai APD, bukan cuma dokter pakai APD. Semua masyarakat pakai APD, alat pelindung dungu. Berkali-kali saya mau terangkan itu. Karena datanya kita nggak ngerti. Kalau saya misalnya komplain soal data, ya orang bisa bilang cerewet. Tapi kalau ini komplain tentang data, itu serius. Karena itu ada efek pada profesionalitasnya dan efek pada etika kedokteran. Ya. Silakan, Pak Daeng ada yang mau ditambahkan? Sebelum nanti ke Pak Sandi nih ada presentasi yang mau ditampilkan kelihatannya. Ya, jadi memang koordinasi kita dengan BNPB terus kita lakukan. Apa yang saya katakan tadi harus ada langkah agresif itu. Memang BNPB ini sekarang, maksud saya gugus tugas ya, sudah mendatangkan 500.000 lebih itu reagen PCR. Reagen PCR dan perlengkapannya seperti VTM dan lain-lain itu bermanfaat untuk melakukan langkah agresif deteksi dan penanganan. Nah, kalau ini dilakukan betul dalam tempo ke depan ini, Mei sama Juni, itu yang saya katakan potensi orang yang menularkan yang 250.000 lebih itu akan segera tercover, segera ditemukan, kemudian segera diisolasi dan ditangani, sehingga memang nanti kita bisa kendalikan infeksi. Nah, ini memang harapannya seperti itu, Bang Hendri. Jadi kami kemarin sampaikan, IDI akan mendukung gugus tugas untuk melakukan ini. Malah kami sudah koordinasi dengan IDI wilayah untuk mendorong deteksi dan penanganan ini secara agresif, secara cepat, supaya memang cepat selesai. Mudah-mudahan ini dengan rapat koordinasi terakhir kita akan bersama-sama dorong ya. Cuman ya memang
dengan langkah ini, apa yang dikatakan Bung Rocky tadi tentang data itu mungkin akan otomatis tertanggulangi, Bung Gerung. Karena begitu ini maksud saya, begitu tes PCR itu disebar di mana-mana, diperbanyak massal, maka di kantong-kantong yang ada tes PCR-nya itu data langsung kita dapat. Begitu kita dapat, nah, di daerah langsung bisa digunakan untuk melakukan kontak tracing, melakukan tindakan isolasi, melakukan tindakan treatment. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan langkah ini otomatis data itu bisa dibuka di daerah masing-masing untuk ditangani oleh kepala daerah, Bung Rocky. Saya pikir begini ya, teori itu berlaku bila ada stationary, di freeze orang supaya bisa gampangnya dilokalisasi. Itu dengan sendirinya untuk memastikan data dan potensial penambahan. Tetapi kalau direlaksasi, maka pergerakan orang tidak bisa diikuti lagi dengan metode rapid test itu. Karena orang berpindah-pindah kan akhirnya. Nah, itu yang soalnya tuh. Jadi saya melihat misalnya, logikanya ini pemerintah ngaco nih. Dia import macam-macam peralatan untuk mencegah, untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Tapi dia biarkan potensial oknum yang hendak diteliti itu pindah-pindah, kan ngaco kan jadi. Jadi kalau tingkat kematian misalnya hari ini bertambah dan masih bertambah, itu kematian disebabkan bukan karena orang nggak disiplin, tapi karena policy induced morbidity. Jadi mati itu karena diinjus oleh kebijakan, justru oleh kebijakan yang berantakan. Jadi sekali lagi harusnya saya setuju dengan pikiran ini. Fokus lagi pada upaya untuk mengenali di mana rezim COVID ini bercokol. Nah, supaya kita tahu di mana dia bercokol, jangan suruh orang pindah-pindah tempat kan. Relaksasi artinya melonggarkan perpindahan manusia. Jadi ya COVID-nya juga ikut relaksasi, dia pindah-pindah aja kan, nggak bisa dilokalisir. Itu pikiran saya, dan saya menyerah dah kalau udah begini keterangannya, keinginan untuk menambah alat tes tapi sekaligus keinginan untuk melepaskan lebih banyak orang, ini ngaco. Ya. Ngerti, intinya saya setuju juga Pak Daeng, nanti tambahkan. Tapi sebelum ada pertanyaan bagus sekali sebetulnya dari Raffi Halif, dia nanya nih, kehidupan seperti apa sebetulnya yang akan kita jalankan pasca pandemi. Di minggu lalu Bang Sandi sudah menjelaskan tentang the new normal. Nah, tapi dia sekarang bertanya lagi tentang bagaimana nanti hubungan antar negara pasca pandemi ini, akan jaga jarak kah atau akan kembali normal atau seperti apa. Tapi sebelum nanti kita dengar para pembicara menjawab pertanyaan yang bagus sekali, kita mau ke Bang Sandi dulu. Silakan Bang Sandi. Ya, tadi ada pertanyaan keren banget, data nih. Jadi saya cepat aja bahwa ini ada beberapa slide yang saya bisa share. Memang problemnya data, benar Bung Rocky Pak Daeng juga. Nah, konsepnya ini adalah menurut saya triple T, test, trace, and treat. Next slide. Nah, kita nih, next slide ini kita nggak tahu nih, kita di kurva di sini di mana nih. Kalau lihat dari jumlah angka yang terus bertambah, kemungkinan kita lagi naik. Nah, kalau kita lihat di sini Jakarta nih yang PSBB, ini epicentrumnya nih. Jadi ini data yang kita kumpulin dari pemerintah. Tapi next kita bicara mengenai tes, trace, dan treat. Nah, ini tes, trace, dan treat. Di mana kita berada? Nah, datanya ini saya dapatnya dari, sama kayak Bang Rocky, datanya internasional. Jadi kalau dilihat di data di page berikutnya, bahwa Indonesia ini di bawah banget. Kalau dilihat, kalau digedein sedikit deh, coba dilihat digedein sedikit. Italia itu paling atas per 1000 masyarakat. Tanggal 4 Mei ya.
terus Amerika paling bawah. Nah, menurut saya ini yang harus kita dorong. Ya, Jenderal Doni bilang 400.000 lebih PCR akan masuk. Ya, ini kita harus ramp up. Dan kita di Relawan Indonesia Bersatu yang kemarin cukup viral itu, linknya secara masif dan luas dan merupakan kolaborasi pemerintah, dunia usaha sama masyarakat dan relawan, dan melibati tentunya tim dokter, karena cuma juga kita lakukan karena kita nggak ngerti kan, kita harus bawa dengan tim dokter. Gitu jadinya Bro Henry, kita belum di tingkat testing yang tinggi, oleh karena itu kita nggak tahu di mana kita berada. Jadi menurut saya sangat riskan kalau kita melakukan relaksasi pada saat ini. Iya, jadi seperti berjalan dalam gelap kalau istilahnya Bang Rocky itu kan. Ya jelas ini ke arah mana. Bang Daeng ada, Bang Daeng itu. Dokter Daeng ada yang mau dikomentari dari presentasi Bang Sandi tadi? Ya, memang Indonesia itu kapasitas testingnya per hari itu masih rendah ya, masih kemarin di angka sekitar 1.000, sekarang sudah ditambah masih sekitar 2.000. Padahal targetnya itu adalah 10.000 per hari. 10.000 per hari target. Jadi kalau sampai 10.000 per hari, itu kita bisa akan kendalikan infeksi ini dengan baik. Itu sudah target pemerintah sebenarnya, 10.000. Itu sudah di seluruh Indonesia atau baru Pulau Jawa aja sih? Ini ada yang bertanya soalnya, di Sumatera sudah dilakukan belum? Yang dikatakan Bang Sandi tadi bahwa 400.000 lebih, malah kemarin saya hari Minggu ketemu Jenderal Doni itu 500.000 lebih paket pemeriksaan reagen PCR itu sudah disebar, bukan rencana didatangkan, sudah disebar. Mudah-mudahan ini tinggal digerakkan di bawah. Dengan penggeraan ini akan lebih besar cakupan pemeriksaan. Mudah-mudahan di atas 10.000 sehari. Tapi memang betul bahwa mobilitas penduduk itu berpengaruh ini. Kalau mobilitasnya tinggi, ini memang tracing, surveillance dan lain-lain bisa agak kesulitan di bawah. Memang kami sepakat kalau PSBB ini rencana pelonggaran PSBB harus betul-betul dikaji lebih hati-hati karena nanti mengganggu pelaksanaan testing massal yang sudah mendatangkan sekian banyak reagen. Oke. Nah itu menarik tuh. Sebentar, Dokter Daeng, sebelum Dokter Daeng cari tempat rest area lagi. Ini ada pertanyaan bagus, menarik sih ya. Jadi gini, dia nanya, kan beberapa minggu lalu itu kan kita mendapatkan berita bahwa ada hewan yang berada di kebun binatang di luar negeri itu kan menularkan coronavirus. Nah ini ada Mary Lestari, dia nanya, kalau hewan peliharaan di rumah seperti kucing itu bisa menyebarkan coronavirus nggak? Ya, jadi begini, coronavirus ini kan awalnya memang zoonosis ya. Ya, meskipun ada spekulasi lain yang mengatakan senjata biologi atau bikinan dan lain-lain, tapi kalau di dunia medis sampai sekarang masih dikenal zoonosis. Sehingga memang memungkinkan kemudian dari manusia itu menular ke binatang. Di Amerika sudah terjadi itu. Jadi menularkan ke binatang. Kemudian dari binatang itu nanti kembali menularkan ke manusia. Sangat bisa terjadi karena memang awalnya dari binatang ini, virus corona. Nah itu gimana kalau beneran dari kucing, terus kita tahunya gimana? Ini tambah mengerikan ini jadinya. Kalau memang benar bisa dari binatang, karena kan beberapa di antara kita pasti punya peliharaan kan. Betul. Di Indonesia kayaknya belum ada upaya untuk meneliti ke arah situ. Barangkali sebaiknya ada itu kawan-kawan dokter hewan itu bisa melakukan penelitian tersebut, dan center-center penelitian dokter hewan itu saya kira di Indonesia ada. Oke.
Bang Sandi, saya mau tadi dari pemaparan itu, saya mau ke pertanyaannya Raffi Khalif tadi tuh. Menyambung yang minggu lalu ya, apa kira-kira kehidupan yang terjadi pasca pandemi ini? Apalagi tadi Pak Dr. Daeng Fakih bilang ada kemungkinan bisa menularkan dari hewan gitu ya. Jadi ini kelihatannya bertambah besar. Kalau Bang Rocky minggu lalu bilang ini adalah sebetulnya virus bumi, virus antibodinya bumi terhadap virus yang namanya manusia. Nah, kira-kira setelah pandemi, kehidupan the new normal seperti apa sih yang akan kita hadapi? Terutama kalau pertanyaannya terkait dengan hubungan internasional. Silakan, Mbak Sandi. Ya, nanti di rapat G20 begini, ini new normal nih. Ini rapat G20 akan seperti ini, lebih sedikit orang berpergian. Pariwisata akan menyesuaikan dengan satu pendekatan pariwisata berbasis budaya, berbasis alam, pariwisata berbasis yang teknologi juga akan berkembang. Kita naik pesawat nanti akan ngantrinya 3 jam, karena sebelum naik pesawat kita harus melakukan rapid test. Dan ini untuk beberapa bulan pertama kita juga harus dapat kalau pergi ke mana-mana. Jadi bisnis berkaitan dengan pencegahan ini akan meroket luar biasa. Peluangnya akan semakin banyak di sisi promotif preventif untuk prevent pandemi ini bisa lebih mengancam kita ke depan. Terus restoran akan lebih banyak restoran yang outdoor, karena kalau indoor itu beresiko, dan kehidupan kita ini nanti akan kelihatan banyak banget yang suka olahraga, tiba-tiba mengadopsi olahraga karena mau meningkatkan imunitas, lebih banyak yang minum jamu, terutama jamu meniran, jamu temulawak, dan lain sebagainya, akan tidak balik lagi ke situasi yang dulu. Kita akan menyesuaikan, beradaptasi kepada new normal. Jadi saya membayangkan hal-hal ini akan terjadi secara gradual. Mungkin kita akan balik kepada sebelum COVID-19, tapi setelah COVID-19 ini orang akan sangat berhati-hati. Gitu, Bro Henry. Oh ya, kalau Mas Irwan bilang kita nggak bisa main basket bareng lagi, sulit ya. Mungkin bisa tapi pakai masker kali ya. Tapi mainnya gimana? Jadi saya membayangkan basket COVID-19 ini ada namanya basket protokol COVID. Jadi dribblenya hanya boleh 2 kali, terus boleh defense-nya lebih dari 1,5 meter lebih dekat, tidak diperkenalkan layup, tapi nembak jarak jauh aja gitu loh, supaya menghindari terlalu dekat. Jadi nanti olahraga ini menyesuaikan juga yang rekreasional, tapi yang olahraga profesional mereka semua harus dites dulu. Nggak akan mau NBA atau NFL melakukan satu pertandingan yang beresiko kalau tidak memastikan bahwa semuanya memiliki antibody dengan rapid test itu. Makanya nanti rapid test merupakan screening dan surveillance paling tidak untuk 1-2 tahun ke depan setelah COVID-19. Karena kita ini semuanya unprepared. Everybody left on guard. Kita nggak prepared, kita terlalu nyantai, akhirnya ya antibodinya manusia ini timbul, kita nggak siap. Nah, tapi jangan underestimate resilience dari manusia. Kita akan berlomba-lomba ini untuk meningkatkan kesiapan kita untuk the next pandemic. Nah, oleh karena itu kita siapin nih the new normal dan beradaptasi. Gitu, Bro. Oke. Pak Daeng Fakih, ada yang mau ditambahkan? The new normal after pandemi ini seperti apa? Terutama kalau dari sisi kedokteran. Tapi ini ada pertanyaan juga. Itu tentang yang klorokin sama Avigan itu memang beneran bisa menyembuhkan COVID? Ya, jadi begini, kalau masalah COVID ini kan hal yang baru ya.
Ya. Infeksi baru itu semuanya belum ditemukan secara pasti. Jadi apa yang dilakukan oleh dokter itu bukan berdasarkan kalau Bung Ruki itu sering mengatakan evidence base. Belum. Karena yang evidence base, obat yang spesifik atau drug of choice untuk betul-betul membunuh COVID itu sekarang, termasuk vaksin belum ditemukan. Jadi yang dikerjakan oleh dokter itu berdasarkan empirical base namanya. Jadi fakta-fakta yang sudah dikerjakan oleh dokter-dokter sebelumnya, baik yang di Wuhan, kemudian di beberapa negara, kemudian itu diketahui cukup efektif untuk menghambat COVID. Ya. Karena pada dasarnya COVID ini kan memang betul self-limiting disease, tapi harus dijaga tubuh itu untuk tetap sehat, tidak terkena infeksi sekunder, ya, maupun komplikasi yang lain. Nah, oleh karena itu WHO melihat fakta-fakta yang sudah dilakukan ya secara empiris di beberapa negara, kemudian itulah yang dijadikan guideline dan Indonesia mengikuti guideline itu. Tapi memang kebijakan ini karena belum ditemukan secara khusus yang evidence based ya drug of choice-nya, maka memang cenderung kebijakan itu dinamikanya cukup tinggi. Misalnya berita tentang terakhir itu tentang plasma konvalesen, kemudian tentang antikoagulan. Terakhir yang mungkin bukan Avigan yang direkomendasi, sekarang ada namanya remdesivir ya, yang sudah direkomendasi oleh FDA. Tapi obat-obatan yang saya sebutkan tadi itu belum merupakan drug of choice yang secara evidence based memang secara khusus membunuh corona, belum ya. Jadi masih itu bersifat empirical based ya. Untuk ke depan memang kalau di dunia kesehatan maunya coronavirus ini berubah seperti flu yang biasanya, seasonal flu. Ini memang memerlukan upaya yang agak lama ya, sambil menunggu ditemukannya antivirus. Cuman begini Bang Sandi, kalau boleh saya tambahkan Bang Sandi. Boleh Bang. Boleh, ini sekalian nitip untuk para pengusaha seperti Bang Sandi. Dengan coronavirus ini kita sebenarnya di Indonesia ini sudah sadar betul nih bahwa industri di bidang kesehatan kita sangat lemah ini Bang Sandi. Sangat lemah ya. Masalah obat, masalah alat itu memang kalau bahan baku obat saja itu hampir 90% itu impor dari luar, dari Cina itu sekitar 40%. Alat juga begitu. Kita hanya bisa membuat alat-alat yang bukan alat canggih ya. Seperti ventilator kita mungkin belum bisa ya. Baru setelah Covid ini kita sadar bahwa kita tidak siap di industri kesehatan. Mungkin ke depan Bang Sandi mohon didorong industri kesehatan di Indonesia ini menjadi lebih baik dan kita mandiri gitu. Tidak semuanya kemudian impor dari luar, dan itu membantu pelayanan kesehatan kita relatif akan jauh lebih murah dari yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daeng. Pak Daeng, Mas Sandi, Bang Rocky, ini ada penanya Mas Rahul. Dia bertanya tentang apa tadi dari luar negeri, atau silakan Bang Rahul. Oke Rahul. Iya, jadi gini, itu kan rakyat Indonesia itu kan ada di seluruh dunia ya, sama ada itu mahasiswa, pekerja ataupun bisnismen, yang mana visi misinya beda-beda gitu. Visi misinya itu sama dengan dengan rakyat Indonesia di tanah air, yaitu untuk memajukan Indonesia. Nah, dalam situasi pandemi krisis seperti ini di Indonesia sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan, ya kan, dalam membantu Indonesia menghadapi krisis ini? Karena kita juga pengen gitu membantu, berkolaborasi dengan negara, tapi kita kayak nggak ada linknya gitu. Itu aja sih, Bang. Terima kasih, Bang Rahul. Silakan, Mas Andi, langsung. Terima kasih, Rahul.
Waduh, terima kasih anak-anak muda ingin berkontribusi dan ini adalah yang semakin meyakinkan saya bahwa kalau kita bersatu, kita bisa menang lawan COVID-19. Nah, buat yang lagi di luar negeri, kita membuka satu jaringan melalui salah satu anggota dari Relawan Indonesia Bersatu adalah Dewan Kepemudaan Nasional yang menjaring diaspora Indonesia kolaborasi ikut dalam satu klaster dalam memerangi COVID-19, yaitu klaster sosialisasi dan edukasi. Dan salah satu proyeknya adalah membuat materi-materi sosialisasi edukasi dengan berbagai bahasa daerah untuk disebarkan. Karena sekarang kita lihat di Jawa Timur kasus-kasus sudah mulai meningkat juga, dan beberapa daerah lain. Jadi kita bisa berkontribusi apapun juga. Kalau kami di Relawan Indonesia Bersatu itu ada 5 klaster. Klaster pertama tadi yang sosialisasi edukasi. Klaster kedua ini adalah test, trace, dan treat. Ini yang kita baru lakukan total 5.000 testing 10 hari terakhir. Tapi ini akan berubah menjadi PCR-based mobile testing mulai minggu depan melalui 4 mobile unit. Terus kita klaster ketiga ini yang paling banyak diperlukan jaring pengaman sosial, yaitu membagi bantuan sembako. Yang kemarin banyak sekali relawan yang bergabung karena di bawah ini data-data pemerintah. Nah, ngomong data lagi nih, akurasi data untuk bansos itu sekarang menurun ternyata karena tingkat mobilisasi dari warga berpindah itu tinggi. Jadi banyak yang menyatakan bahwa tingkat akurasinya itu by name, by address hanya 85%. Jadi relawan dibutuhkan untuk memetakan siapa di antara kita yang belum tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah sehingga kita bisa mengantar bantuan dari kita, dari relawan. Klaster berikutnya dekontaminasi, cairan disinfektan, kita menjadi bagian daripada new normal. Sekarang rumah kita setiap seminggu kita semprot cairan disinfektan. Dan terakhir cairan gerakan membagi masker. Ini sekarang kita dari 10 juta masker yang mau kita sebarkan berbagi sekitar 3,5 juta dan butuh bantuan dari para relawan untuk mendistribusikan itu. Rahul, sukses. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Bang Sandi. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat hari ini, baik yang tentang kesehatan ataupun yang tidak. Pak Daeng masih bersama kita? Ya. Pak Daeng, ini ada lagi yang mempertanyakan, walaupun kalau ditanya sebenarnya saya bisa juga jawab, tapi kan lebih pas ini Pak Dokter. Di daerah, menurut siapa ini tadi namanya, banyak sekali isolasi hanya dilakukan 3 hari. Dio Septiandi Pangestu. Hanya dilakukan 3 hari, kemudian mereka bisa keluar. Nah ini sebetulnya bagaimana secara kesehatan kalau cuma 3 hari? Ya, jadi yang benar isolasi ini yang saya amati di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur karena saya orang Jawa Timur, saya sempat telepon ke kawan-kawan di kabupaten kota masing-masing. Itu Jawa Timur itu memang banyak didatangi oleh pemudik. Ya, dan didatangi oleh pekerja-pekerja saudara kita yang dari luar negeri. Nah, itu yang kemudian di daerah-daerah di kampungnya itu kemudian terjadi penularan. Nah, ini yang perlu dijaga. Dijaga gimana? Ini yang perlu tadi pendisiplinan betul. Bahwa yang baru datang itu harus dikarantina. Karantinanya kalau menurut WHO itu minimal 14 hari, malah kalau bisa ditambah sampai 1 bulan sampai 28 hari. Kalau hanya 3 hari, kita khawatir itu belum bersih dari ancaman virus karena masa inkubasi virus itu 14 hari sampai 28 hari. Jadi sebaiknya dilakukan tetap sesuai protap, minimal 14 hari dilakukan karantina. Dan kalau bisa karantinanya itu dilakukan jangan di rumah sendiri, tapi istilahnya kalau saya nyebut dari istilah pemerintah itu karantina kelompok begitu.
supaya gampang diawasi dan gampang diobservasi. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bang Rocky. Ya, siap. Rocky, ini ada bertanya. Menurut Bang Rocky, sebetulnya APBN dan APBD kita ini cukup nggak sih untuk menanggulangi COVID-19? Kalau dengar keyakinan pemerintah dari dulu kan kita punya cadangan 11.000 triliun. 11.000 triliun. Kita punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi 4.0. Itu 3-4 bulan lalu kita masih dengar itu. Sekarang tiba-tiba lumpuh semua. Punya teknologi 4.0, tapi buat cetak tas bansos aja nggak bisa. Itu pakai apa tuh? Pakai 0.4 ya. Bayangin coba kan, ada semacam itu. Jadi saya menganggap bahwa virus ini sebetulnya di Indonesia dia tidak menular dari orang ke orang. Dia tidak ditularkan oleh gagang pintu, ditularkan oleh uang. Virus ini ditularkan oleh kebijakan pemerintah yang buruk. Itu yang menularkan virus ini. Kalau kita mau lihat dari segi public policy, kebijakan yang buruklah yang mempercepat penularan virus ini. Itu intinya tuh. Jadi kalau ada mahasiswa dari luar mau bantu, itu tuh kita mau bantu. Tapi bantu apa sebetulnya tuh? Pemerintah aja nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kalau kita membantu tanpa peta, tanpa paradigm, itu juga kita bisa kita mencelakakan orang lain sebetulnya. Karena panduannya nggak jelas. Sampai sekarang masih ada orang bertanya, apa itu karantina? Cukup nggak 3 hari itu? Apa itu pandemi? Orang nggak nangkap. Apa itu aglutinasi, itu yang mengalami aglutinasi ya kebijakan itu menggumpal kebijakannya sehingga dia menyumbat penyaluran sembako segala macam. Jadi saya selalu ingin lihat problem ini sampai ke radiksnya tuh, sampai ke akar persoalannya, itu kebijakan yang buruk dari awal, dan kebijakan itu berlanjut keburukannya sampai sekarang karena tuker-tuker asumsi ditukar, padahal asumsi bisa ditukar kalau kita tahu datanya. Ini menukar asumsi dengan semacam keinginan supaya dia fit and proper dengan datanya. Datanya nggak ada, apa yang mau diasumsikan. Jadi bilang asumsinya Juni, asumsinya itu dasarnya apa? Asumsinya dasarnya adalah bolongnya APBN. Jadi saya ulangi lagi, pemerintah dia punya 2 kantong, tapi yang dia keluarin cuma dari kantong kiri. Kantong kanan dia tunda nanti kalau ada keajaiban, maka kantong kanan mau dipakai buat pindahin ibu kota, itu kira-kira tuh. Jadi sekali lagi ingin terus-menerus ada orang yang membantu, sembako, masker, segala macam. Tetapi intinya tetap virus ini menular cepat melalui kebijakan yang buruk. Oke, nah Pak Daeng, memang di lapangan para tenaga kesehatan kita juga merasakan ada kekurangan bantuan atau ketersediaan dana untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kita tidak langsung ini ya ke arah dana ya, tapi kawan-kawan kan banyak meminta untuk misalnya APD dipenuhi, kemudian obat-obatan yang langka misalnya tetap dijaga supaya asupannya baik ya. Kemudian alat-alat seperti ventilator yang dibutuhkan itu mohon disediakan. Nah, kita kalau petugas kesehatan taunya ke situ. Penyediaan dana kita tidak tahu persis bagaimana cara pengalokasiannya dan tersedia berapa, Bang Hendri. Oh, oke. Bang Sandi masih ada nggak ya, Bang Sandi? Bang Sandi? Siap. Wah, kaget saya. Bang, ini ada beberapa pertanyaan bagus. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini saya sengaja pilih yang optimis ya. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleksi tentang APBN tadi. Tapi mau saya begini. Bang Sandi waktu kampanye pernah menyebutkan ide UN itu nggak usah ada aja. UN dihapuskan. Terus kemudian UN beneran dihapuskan. Nah kemudian termasuk anak saya tuh, dia lulus nggak pakai UN tuh kan. Ini ada nih orangnya di samping tuh. Nah, bagaimana ini kelanjutannya?
setelah di pendidikan khususnya, bagaimana kira-kira kelanjutannya pasca pandemi ini? Karena menurut saya salah satu yang terimbas berat ini adalah pendidikan, Bang Sandi. Jadi ratusan tahun sektor pendidikan Indonesia ya, tapi sektor pendidikan dunia itu belum terdisrupsi secara fundamental. Sektor-sektor lain sudah mengalami perubahan shifting dan adapting. Tapi saya punya anak usia 8 tahun, Sulaiman, setiap bangun pagi mesti berantem dulu nih. Ayo cepat mandi. Nih berangkat sekolah nih jam 7. Berangkat sekolah. Terus kita antar ke sekolah, masuk ke kelas, dia masuk ke ruang kelas, dapat pelajaran mengajar dari gurunya. Pulang jam 2 dan seterusnya. Sekarang kita nggak perlu lagi berantem harus mandi atau enggak kan? Jadi menurut saya kembali lagi kita dua hal untuk sistem pendidikan. Mesti beradaptasi, akses dulu nih. Karena kalau sistem pendidikan kita seperti ini, adaptasi ini sangat tidak adil. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki akses internet yang berkualitas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima ini harus diwujudkan. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dan tentunya keduanya adalah quality dari sistem education kita. Gimana kita bisa berdaya saing kalau Harvard aja sekarang udah memberikan course, ada 68 course secara gratis gitu. Nah, kita harus mampu untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau bicara mengenai debat Pilpres kemarin, saya melihat tuh beberapa ide-ide yang kami sampaikan sudah mulai teradopsi. Tadi UN nggak ada. Terus investasi di bidang kesehatan. Saya kan waktu itu di dalam debat, saya bilang bahwa BPJS dan proses daripada anggaran kesehatan ini terlalu manipulatif, rehabilitatif, masih sedikit yang promotif dan preventif. Ini sekarang kejadian. Sekarang tiba-tiba orang stocking, vitamin, beli bagaimana mereka meningkatkan imunitas mereka. Nah, ini adalah bagian daripada transformasi. Balik lagi ke pendidikan, 3 isu utama menurut saya untuk kita sukses nih post COVID-19 di industri pendidikan. 1, tingkatkan literasi teknologi. Kita nggak akan mungkin bisa berdaya saing kalau kita nggak, anak-anak muda kita berikan literasi terbaik di bidang teknologi. Literasi kedua, data, big data. Tadi yang Bung Rocky ngomong, Pak Daeng ngomong, ini kita nggak kelar-kelar. Data kita simpang siurnya nggak keruan gitu loh. Masa sih udah 70 tahun kita merdeka tuh data tuh nggak bisa dipegang betul, datanya mendarat. Nah itu literasi data, tugasnya siapa nih? Anak-anak muda mesti memastikan data driven policy. Semua kebijakan berbasis data. Harus ada evidence base, benar kata Bung Rocky. Kalau nggak ada evidence base, susah kita melakukan satu kebijakan. Itu saya coba waktu di Pemprov DKI. Dan terakhir, literasi terhadap human being. Kita ini harus ngerti manusia ini bagaimana berkearifan lokal, berinteraksi satu sama lain. Nah, anak-anak muda kita kalau semuanya terhubung teknologi, dia bisa nggak kenal loh mood orang. Ini Bung Rocky lagi marah atau lagi bercanda, APD dia bilang alat pelindung dungu. Kalau kita nggak kenal manusia, tiba-tiba marah, baper, tuntut ke polisi. Padahal kalau buat saya sih, wah ini seru banget, ini sesuatu yang menghibur gitu. Saya takutnya anak-anak kita ke depan nggak ngerti humor-humor kayak gitu loh. Atau intellectual exchange model kayak kedai kopi ini bisa hilang kalau kita nggak tingkatkan literasi. Itu Mas Ensat. Oke, ini kita ngebahas pendidikan minggu depan. Mudah-mudahan banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, karena udah ada beberapa pertanyaan tuh tentang efektivitas e-learning misalnya. Jadi seru juga. Termasuk ini Bang Rocky ada pertanyaan, ini benar nggak sih COVID-19 adalah usaha untuk mengganti peradaban yang saat ini dengan peradaban yang baru? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaannya keren juga ini. Bahkan pertanyaan itu tadi dari Sumeneb. Anyway, hampir selesai kita. Sebelum kita akhiri, saya mau memberikan kesempatan closing statement kepada pembicara.
saya mulai dari Dr. Daeng Fakih dulu biar bisa lanjut pulang. Silakan Dr. Daeng. Iya. Jadi saya berharap ini pemerintah tetap firm ini dengan 2 strategi yang harus diambil. Yang pertama, orang yang sakit sebagai sumber infeksi itu tidak bisa menulari yang sehat, yaitu dengan strategi quick detection dan penanganan yang tepat. Ya. Tadi Bang Sandi tadi sempat menyebut itu testing, tracing, treatment. Tapi ada satu lagi Bang Sandi, testing, tracing, isolasi dan treatment. Nah, siklus itu kalau dikerjakan dengan baik, ya, mungkin 2 kali atau 3 kali putaran, insya Allah kita bisa kendalikan infeksi. Yang kedua, strategi yang perlu dikuatkan adalah orang yang sehat jangan sampai ketularan. Sehingga program social distancing, program PSBB itu harus tetap, pendisiplinan harus tetap dikuatkan. Oke. Terima kasih Dr. Daeng. Ini Ya, mungkin itu Bang. Sebelum begini saya mau update hari ini diskusi kita 1.600-an di Facebook, kemudian yang ada tercatat sekitar 2 orang. Jadi cukup banyak hari ini sharingnya. Jadi strateginya memang kita ubah, Bang Rocky, Bang Sandi. Oke. Lewat Facebooknya Mas Sandi juga, lewat Facebooknya Kedai Kopi. Dan tentunya setelah ini rekamannya teman-teman bisa lihat di channel YouTube Survei Kedai Kopi. Karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mas Sandi dan Bang Rocky tentang the new normal misalnya. Silakan closing statement-nya Bang Rocky. Oke, terima kasih karena selalu ada percakapan yang di luar konvensi gitu. Kita boleh kritik, kasih pandangan yang radikal di kopi, warung di kedai kopi. Kopi itu artinya komando pikiran, jadi kita mau dikomando oleh pikiran. Nah, hal yang penting yang selalu saya ingin terangkan bahwa manusia itu diberi fasilitas otak untuk melakukan shortcut. Jadi kebijakan dalam keadaan sekarang justru mesti ada politik shortcut. Tapi justru itu yang nggak diperoleh karena keterlambatan ini, semua keterlambatan dalam manajemen penanganan itu karena kita nggak maksimalkan otak kita. Tidak ada komando pikiran itu soalnya. Padahal shortcut itulah yang diperlukan. Contoh sederhana buat bagi sembako aja, nunggu tas presiden. Kenapa nggak shortcut pakai tas kresek? Itu lebih simple. Jadi itu keadaannya. Jadi orang yang nggak bisa shortcut itu, ya itu otaknya buat apa? Tikus saja otaknya itu dirancang untuk shortcut. Nah itu dia bisa cari di labirin mana jalan yang paling mudah tuh. Kenapa kita nggak jadi orang yang mau shortcut itu? Birokrasi dipangkas, kecepatan diutamakan segala macam itu. Beri diskresi yang maksimal pada pemerintah daerah supaya mereka bisa aktif dengan basic knowledge yang terbatas tapi dengan dituntun loh. Jadi semua itu yang kita inginkan dalam keadaan hari ini. Jadi lagi saya senang karena kita bisa ngobrol di kedai komando pikiran. Oke, salam ya. Terima kasih. Bang Sandi, silakan closing statement-nya. Ya, ini di kedai kopi ini menarik ya. Kalau saya selain daripada tantangan intelektual karena pertanyaannya suka ya di luar dugaan, juga ada no Rocky no party. Karena no Rocky no party ini kita ini jadi kayak hiburan gitu loh. Kan 10 hari gitu. Jadi kalau bisa memang kalau tadi nggak ada yang ngomong akal sehat ya. Kalau saya senangnya balik lagi ke akal sehat karena sebetulnya common sense sih. Hal-hal yang jadi perdebatan kita ini kalau kita duduk terus lihat common sense tadi mengenai testing. Testing udah jelas bahwa kita kurang. Apakah mau kita longgarkan PSBB dengan jumlah testing yang masih rendah? Kan sangat riskan gitu. Ini ibaratnya kalau kita lagi main basket udah tinggal mungkin 3 menit terakhir, bro. 3 menit terakhir terus kita lakukan victory lap gitu.
pertandingannya belum berhasil, mentang-mentang kita udah leading, kita udah victory lap. Akhirnya apa? Kita mungkin malah jatuh. Atau kalau lagi ronde ke-12, tinggal 1 menit lagi kita mungkin lucky blow. Padahal kita udah menang angka panjang. Jadi sabar dulu dah. Menurut saya kita ekonomi insya Allah, saya yakin kita punya kemampuan kolektif ya, nggak cuma pemerintah, tapi semua dunia usaha, perbankan, masyarakat, relawan akan bahu-membahu. Dan saya sangat yakin karena kita udah melalui beberapa krisis dengan gemilang keluar dari krisis. Dan justru saya lebih optimis bahwa peluang-peluang terbaik ada setelah krisis. Hari-hari yang tercerah itu biasanya kita dapatkan setelah badai berlalu. Sukses. Amin, 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 amin. Kita ngomong pendidikan. Ya, minggu depan teman-teman semua kita akan kedatangan panelis Profesor Firmansyah, itu Rektor Paramadina. Saya dapat teguran dari admin katanya lebih dari 2.100, sudah lebih dari 2.100 kok penontonnya cuma disebut 1.700. Oh ya udah maaf lah, kalau 2.100 kan lebih baik. Ya teman-teman, sebelum saya tutup, ini kaosnya ini model begini, ini kaosnya nih. Nah, inilah kira-kira modelan kaosnya ya. Jadi ini akan dibagikan ke 9 penanya. Jadi ada Bang Sandi, ada Hensat, ada Rocky. Jadi kalau no Rocky, no party, no Sandi, Yaga, no laga, katanya tadi ada yang ngomong, Mas Heri, no Hensat, no ngopi. Asik, gue kedapatan yang enak. Terima kasih. Oke. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sip. Yes. Thank you. Thank